Welcome to my channel Enjoy Learning and Teaching. Ya, kali ini kita akan membuktikan teorema Pythagoras A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Rasionalisasinya bagaimana, analognya dalam kehidupan itu bagaimana agar kita lebih paham tentang rumus Pythagoras. Untuk lebih lengkapnya, tonton terus video kali ini. Nah, pada video kali ini ada beberapa hal yang bakal kita bahas tentang teorema Pythagoras. Semuanya tentang teorema Pythagoras, mudah dan lengkap sekali ya. Pertama adalah tentang pembuktian teorema Pythagoras, analog yang mempermudah kita dalam memahami teorema Pythagoras tersebut. Kemudian selanjutnya kita sudah paham konsep, kita buat lagu agar kita mudah untuk mengulang-ulang kembali rumus Pythagoras tersebut sehingga memori tentang rumus Pythagoras tersimpan di memori jangka panjang. Kemudian setelah itu tidak afdol kalau matematika nggak ada namanya contoh soalnya. Contoh soalnya bagaimana sih? Kalau hanya sekedar rumus, kadang kita masih gimana ya, langsung kita praktekkan ke soal. Nah, kemudian di bagian 4 ada pembuatan tabel triple Pythagoras yang akan mempermudah kita melihat bilangan-bilangan apa saja yang merupakan atau sesuai dengan rumus Pythagoras. Dan selanjutnya kita bagikan juga di bagian kelima tips cara mempermudah kita agar dalam menghafal tabel tersebut cara mudahnya bagaimana, seperti itu ya. Tipsnya juga akan kita bagikan di sini, makanya lihat terus sampai habis dengan skip. Terus juga ada di bagian 6 penggunaan triple Pythagoras tadi untuk menentukan keliling bangun datar. Ya, di soal-soal bangun datar itu bagaimana kita caranya menggunakannya. Tonton terus sampai selesai, pastinya mudah dan menyenangkan. Nah, coba kita perhatikan gambar di sebelah kanan itu ya, ada segitiga siku-siku A, B, C, yang kemudian di kanan kirinya itu dibuat 3 persegi, ada persegi kuning. Nah, kita persegi kuning itu luasnya adalah A kali A ya. Kita tahu kalau persegi, rumus luas persegi sisi kali sisi. Kalau sisinya panjangnya itu A, maka kita katakan saja A kali A. Jadi kita dapat luas persegi yang kuning itu adalah A kuadrat. Kemudian selanjutnya untuk persegi dengan ukuran sisi B, maka kita peroleh luas sisi kali sisi, yaitu B kali B atau sama dengan B kuadrat. Luas persegi yang satunya yaitu adalah B kuadrat. Kemudian sedangkan luas persegi yang paling besar di sisi miring C ini, sisi kali sisi sekali lagi, sehingga karena panjang sisinya adalah C, sehingga sisi kali sisi adalah C kali C, C kuadrat. Nah, bagaimana hal itu nanti kita buat di pembuktian selanjutnya gitu ya. Ya, di sini kita akan membuktikan rumus Pythagoras ya. Ini ada segitiga siku-siku di sini ya. Segitiga siku-siku di sini A boleh, di sini yang B. Ini yang miringnya ini kita sebut C gitu ya. Nah, kita tahu luas persegi yang kecil ini karena ini A, maka di sini kita sebut A pangkat 2 gitu ya. Sedangkan yang satunya lagi kita sebut B, sehingga ini bisa disebut sebagai B pangkat 2. Kemudian kita pindahkan. Nah, ternyata dua persegi yang A dan juga B ini tadi, yang
sepanjang sisinya A dan B ini menutupi persegi yang besar atau persegi C kuadrat kan. Luas persegi yang besar adalah C kuadrat, sedangkan yang kecil, dua yang kecil tadi A kuadrat, yang satunya adalah B kuadrat. Sehingga terbukti bahwasanya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Rumus Pythagoras. Nah, tadi kita sudah buktikan kalau ternyata segitiga yang besar C tadi ya, itu tertutupi oleh dua segitiga yang kecil, gabungan dari dua segitiga yang kecil ya, segitiga A dan juga B. Itu berarti luas segitiga yang besar itu sama aja dengan jumlah dari luas segitiga yang kecil tadi. Jumlah dari luas segitiga A dan B, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nih. Nah, kita juga bisa, ini kan asal ini segitiga siku-siku, kita juga boleh nih mengganti. Misalkan sisi tegaknya kita beri huruf T, satunya lagi A gitu ya. Kemudian sisi miringnya S, maka kita bisa menyebutnya sisi miring S kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah T kuadrat, boleh ya. Yang jelas sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah dari kuadrat sisi yang lainnya gitu ya. S kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, agar ingatan kita tersimpan di memori jangka panjang, nih ada nyanyian tentang Pythagoras dari nyanyian Kodok Ngorek. Siapa yang tahu lagu itu? Ada kodok tek kotek tek kotek gitu ya. Kita rubah liriknya. Alas, jadi yang sisi tegak yang datar kita sebut alas, sedangkan yang tegak kita sebut tinggi gitu ya. Sedangkan sisi miring kita sebut sebagai S, A, T, dan S gitu ya. Sehingga rumusnya adalah alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Di bagian penambung. Ya, kali ini kita akan membahas tentang hubungan bilangan kuadrat dan bentuk akar, yang sangat membantu juga kita dalam menghitung Pythagoras ya tentunya. Nah, S kuadrat sama dengan S kali S. Contoh 5 pangkat 2. Artinya 5 kali 5 berapa? 25. Nah, sedangkan akar dari S pangkat 2 berarti akar 25 ya. Akar 5 pangkat 2 gitu kan. Akar 25 berapa? Akar 25 itu adalah 5. Jadi akar dari S pangkat 2 itu sama dengan S. Jadi akar dari 5 pangkat 2 itu adalah 5. Contoh, akar 25 sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Coba kita lihat sekarang lagi ya. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Akar 4 sama dengan berapa? 2. Benar sekali. Berapa pangkat 2 hasilnya? 2. Sekali lagi ya, coba kita. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Akar dari 9 berapa? Berapa pangkat 2 yang hasilnya 9, begitu ya. Berapa kalau kita pangkatkan 2 hasilnya 9? Ya, 3. Berarti akar 9 itu sama dengan 3. Paham ya sampai sini? Nah, coba kita bersama-sama menyanyikan hubungan antara bilangan kuadrat dan bentuk akar. Kalau yang nggak suka menyanyi boleh di-skip. Yang penting kalian paham ya. Paham dan jangan sampai keliru. Kadang ada ya 5 pangkat 2 gitu hasilnya 10. Nah, itu kesalahan konsep ya. Ingat-ingat lagi 5 pangkat 2 itu artinya 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? 5 dikali 5. 25. Begitu ya. Nah, coba kita nyanyikan lagu
hubungan antara bilangan kuadrat dan bentuk akar. Untuk yang tidak suka menyanyi, sekali lagi bisa baca saja atau dipahami saja, terserah ya. Kalian sukanya bagaimana? 1, 2, 3. 1 pangkat 2 sama dengan 1. Akar 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Akar 4 sama dengan 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Akar 9 sama dengan 3. 4 pangkat 2 sama dengan 16. Akar 16 sama dengan 4. 5 pangkat 2 sama dengan 25. Akar 25 sama dengan 5. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Akar 36 sama dengan 6. 7 pangkat 2 sama dengan 49. Akar 49 sama dengan 7. 8 pangkat 2 sama dengan 64. Akar 64 sama dengan 8. 9 pangkat 2 sama dengan 81. Akar 81 sama dengan 9. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Akar 100 sama dengan 10. Ya, kali ini kita akan membahas contoh soal. Diketahui A alasnya 4, tingginya 3. Ditanyakan sisi miringnya ya. Sisi miringnya berapa gitu ya. Nah, sesuai rumus Pythagoras, S kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah T kuadrat. Ya, ini. Nah, kemudian A-nya tadi berapa? 4. Berarti S kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. T-nya 3, A-nya 4. Gitu ya. Selanjutnya, tetap S kuadrat kita tulis lagi sama dengan 4 kuadrat berapa? 4 kali 4 berapa? 16 ya. Kemudian 3 kuadrat. 3 kali 3, 9 ya. 9 ini ya. Selanjutnya, S kuadrat tetap yang sebelah kiri sama dengan 16 ditambah 9. 6 tambah 9, 15, 5, 1, 25 ya. S kuadrat sama dengan 25. S sama dengan akar dari 25. Berapa pangkat 2 yang hasilnya 25? Iya, 5. Jadi kita mendapatkan panjang sisi miring adalah 5. Selanjutnya, ketika A-nya 4, alasnya 4, sisi miringnya diketahui yaitu 5, kita ditanyakan panjang ukuran dari tinggi ya. Nah, sekarang kita masukkan saja ke rumus alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat ya. S-nya berapa tadi? 5. Berarti 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 A kuadrat. A-nya 4. Berarti 4 pangkat 2. A pangkat 2, 4 pangkat 2. T-nya karena tidak ada, kita tulis tetap ya. T pangkat 2. Seperti ini. 5 pangkat 2 berapa? 5 kali 5. Ya, 25. Sedangkan 4 pangkat 2, 16 ya. 4 kali 4 sama dengan 16. Plus T kuadrat tetap ya. Yang ini karena T-nya tetap. Nah, sekarang bilangan dengan bilangan 16 kita pindah ruas ya. Sehingga 25 dikurangi 16 sama dengan T. 25 dikurangi 16 berapa? 9 sama dengan T kuadrat. Sehingga akar dari 9 sama dengan T. Berapa akar 9 itu? Berapa pangkat 2 yang hasilnya 9? Berapa kalau dipangkatkan 2 hasilnya 9? Ya, 3 ya. Jadi akar 9 adalah 3.
karena 3 + 2 itu 9. Sehingga ukuran dari tinggi segitiga sekutu tadi adalah 3.
kali ini saya akan membagikan tips gimana caranya agar kita itu mudah menghafal gitu ya. Pasangan triple Pythagoras 3, 4, 5, 6, 8, 10, 9, 12, 15 sampai dengan 16, 30, 34 ya. Ada tipsnya. Seandainya kita tidak hafal juga tidak apa-apa, kita masukkan saja ke rumus. Alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat gitu ya. Seperti yang tadi dilakukan oleh teman-teman kita tadi ketika menentukan pasangan-pasangan ini juga menggunakan rumus Pythagoras ya. Seandainya kita tidak hafal tidak apa-apa. Nah, ini saya akan berbagi tips saja bagaimana caranya agar kita mudah menghafal. Jadi 10 ini cepat hafalnya gitu ya. Nah, coba ini sudah saya copy menjadi 2. Kiri dan kanan ini ya ada 2. Nah, ini kita coba hapus yang ini dulu. Nah, coba perhatikan kita fokus pada tabel yang berwarna hijau ya. 3, 4, 5. 3, 4, 5 dengan menggunakan rumus Pythagoras. Ketika A 3, T 4 kita dapat S adalah 5 seperti itu kan. Nah, sekarang coba untuk nomor 2. 3 kalikan 2 berapa? 3 kali 2 6. 4 kali 2 4 kali 2 8. 5 kali 2 10. Selanjutnya nomor 3. 3 kali 3 9. 4 kali 3 12 ya. 5 kali 3 15 gitu ya. Nah, untuk kolom keempat 3 kali 4. 3 kali 4 berapa? 12. Benar sekali. 4 kali 4 16. 5 kali 4 20. Nah, jadi hanya dengan menghafal 3, 4, 5
Nah, kemudian kita di sini A-nya 8 ditambah T-nya berapa T? T-nya 6 dan S-nya berapa? S. Nah, karena S kita belum tahu, di sini adalah karena istilah sisi miring, maka kita bisa menggunakan tabel Pythagoras ya. Nah, tadi apa tabel? 6, 8, berapa? 10 ya yang ini ya. 10 tabel nomor 2, 6, 8, 10 ya. Sehingga atau bisa juga kita masukkan ke rumus Pythagoras ya. Saya kita buang dulu. Di sini langsung kan 10. Berapa? Jawabannya 8 tambah 6, 14 tambah 10, 24 ya. Jadi kalian segitiga tersebut adalah 24. Untuk keliling bangun lain, kalian dapat mencarinya sendiri sebagai latihan dengan menggunakan cara triple Pythagoras tadi ya, dengan memanfaatkan tabel bisa, atau juga dengan menghitung menggunakan rumus Pythagoras. Alas kuadrat ditambah tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat. Semoga berhasil. Demikian tadi materi kali ini. Jangan lupa